Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tafas Raihan dari Sistem Informasi Bilingual 5A. Yang mana pada saat ini saya akan membahas rangkuman dari Sistem Informasi Pembimbingan Skripsi Online berbasis web. Baiklah, langsung saja ke rangkumannya. Sistem Informasi Pembimbingan Skripsi Online berbasis web. Yang mana dari latar belakangnya adalah skripsi adalah karangan ilmiah yang wajib ditulis oleh mahasiswa sebagai bagian dari persyaratan akhir pendidikan akademisnya. Proses pelaksanaan skripsi melalui beberapa tahap mulai dari pengajuan judul skripsi oleh mahasiswa sampai dengan pelaksanaan ujian akhir skripsi. Penelitian ini bertujuan untuk membuat rancangan serta mengimplementasikan rancangan sistem skripsi online berbasis web. Penelitian ini dilakukan dengan model pengembangan SDLC atau System Development Life Cycle, yaitu melalui tahapan requirement analysis, system design, implementasi, testing, maintenance. Pengembangan sistem skripsi online berbasis web ini menggunakan bahasa pemrograman PHP dan basis data MySQL. Berdasarkan hasil pengujian black box dan white box, sistem pembimbingan skripsi online berbasis web telah berjalan dengan baik dan dapat digunakan untuk mengorganisasi dan memanajemen proses skripsi mahasiswa. Manfaat dari sistem informasi pembimbingan skripsi online ini yang mana dengan menerapkan sistem ini maka proses pencatatan data konsultasi dapat lebih akurat dibanding metode konvensional. Kedua, dosen pembimbing dapat lebih mudah mengetahui data keterlambatan mahasiswa melakukan konsultasi. Ketiga, dosen pembimbing dapat mengetahui data terakhir konsultasi seseorang mahasiswa pembimbingnya. Keempat, dosen pembimbing dapat mengirim pesan peringatan dini kepada mahasiswa bimbingannya terlambat konsultasi. Kelima, akan tersedia fasilitas komunikasi bagi mahasiswa dengan dosen dengan menggunakan metode chatting via web, dan data chatting dapat disimpan dalam format file teks atau HTML. Metodologi ya. Berikut metodologi dari sistem ini yang mana dari ada requirement analysis, design, implementasi, testing, evolusi. Yaitu metodologi yang digunakan untuk pengembangan perangkat lunak ini ada SDLC seperti yang tadi saya bilang, dan model pengembangan yang digunakan adalah model pengembangan waterfall yang mana dari requirement menjadi produk requirement dokumen dan desain menjadi software arsitektur dan implementasi menjadi software dan setelah implementasi ke verifikasi maintenance. Berikut analisis kebutuhan requirement atau requirement analysis, yang mana tahapan awal pengembangan adalah melakukan analisis kebutuhan perangkat lunak. Ada dua jenis kebutuhan dalam pengembangan perangkat lunak, yaitu kebutuhan fungsional dan kebutuhan non-fungsional. Dari kebutuhan fungsional ini terdapat mahasiswa dapat melakukan pengusulan judul skripsi, ketua jurusan dapat menyetujui atau menolak usulan judul skripsi, ketua jurusan dapat menentukan pembimbingan skripsi untuk usulan judul skripsi yang diterima, mahasiswa melakukan bimbingan proposal yang log bimbingan dimasukkan ke dalam sistem, dapat dilakukan oleh mahasiswa dan dosen. Dosen pembimbing meng-ACC proposal dari mahasiswa. Sekretaris jurusan dapat menentukan jadwal pelaksanaan ujian proposal sekaligus menentukan pengujian seminar proposal. Dosen pembimbing dan penguji memasukkan nilai ujian proposal. Mahasiswa mengupload hasil revisi proposal. Mahasiswa melakukan bimbingan skripsi, log bimbingan dimasukkan ke dalam sistem, dapat dilakukan oleh mahasiswa dan dosen. Dosen pembimbing meng-ACC skripsi untuk ujian skripsi. Mahasiswa melakukan pendaftaran ujian akhir skripsi. Sekretaris jurusan dapat menentukan jadwal pelaksanaan ujian akhir skripsi sekaligus menentukan penguji seminar proposal. Dosen pembimbing dan dosen penguji memasukkan nilai ujian akhir dan mahasiswa mengupload laporan akhir. Sekretaris jurusan dapat mencetak rekap hasil ujian mahasiswa yang akan di yudisium. Dan berikut adalah kebutuhan non-fungsional.
non-fungsional terdapat adalah kebutuhan perangkat lunak dan kebutuhan perangkat keras. Kebutuhan perangkat lunaknya yaitu localhost, server, dan database, Apache dan MySQL, pengembangan web dengan PHP, Macromedia, Dreamweaver, upload file ke hosting FileZilla, modifikasi basis data SQL, IOD. Kebutuhan perangkat kerasnya yaitu dalam sistem skripsi online berbasis web adalah hosting yang mensupport PHP dan MySQL, kapasitas minimal 4 GB. Berikut desain sistem desain, yang mana dari blok diagram. Dari dosen merekomendasi topik, lalu siswa mengajukan topik, dari kejur atau ketua jurusan mengakses topik dan assign pembimbing, lalu bimbingan proposal, lalu ke sekjur atau sekretaris jurusan menentukan jadwal ujian proposal, lalu ke dosen yang mana menginput nilai seminar, lalu bimbingan skripsi, lalu ke sekretaris jurusan yang mana menentukan jadwal ujian akhir skripsi, lalu ke dosen menginput nilai akhir skripsi. Berikut use case diagram, yang mana di sini ada 5 aktor: mahasiswa, sekretaris jurusan, dosen penguji, ketua jurusan, dosen pembimbing. Lalu di sini ada desain basis data, yang mana tabel user menyimpan data user yakni mahasiswa dan dosen, tabel ID skripsi menyimpan data ID dan topik skripsi, tabel skripsi menyimpan data skripsi mahasiswa, tabel pembimbing menyimpan data pembimbing dan penguji dari skripsi mahasiswa, tabel pembimbing menyimpan data topik bimbingan proposal dari skripsi mahasiswa dengan pembimbing atau penguji, tabel detail bimbingan menyimpan data detail dari topik bimbingan, tabel events menyimpan data jadwal kegiatan seminar proposal dan sidang skripsi mahasiswa, tabel syarat menyimpan dan persyaratan yudisium masing-masing setiap jurusan, dan tabel jurusan menyimpan data jurusan-jurusan, tabel roles menyimpan jenis role, peran, dan user, tabel migrasi menyimpan data tentang perubahan struktur database Laravel. Berikut dari implementasi sistem atau sistem implementation. Nah, yang pertama di sini ada mahasiswa mengajukan judul skripsi MTA. Nah, lalu ada ketua atau sekretaris jurusan mengakses judul yang diajukan mahasiswa dan menentukan pembimbingan skripsi. Lalu ada mahasiswa melakukan bimbingan proposal bersama pembimbing dengan cara membuat topik bimbingan. Lalu ada pembimbing dan mahasiswa membalas bimbingan mahasiswa. Lalu ada pembimbing mengakhiri proposal mahasiswa untuk melakukan seminar proposal. Lalu ada ketua atau sekjur mendaftarkan jadwal seminar proposal mahasiswa dan menentukan penguji. Lalu ada seminar proposal usai pembimbing dan penguji memberikan revisi. Lalu ada pembimbingan atau penguji menginput nilai dari seminar proposal. Lalu ada mahasiswa melakukan pembimbingan skripsi bersama pembimbing, pembimbingan mengasih pembimbingan mahasiswa, kemudian mengakses skripsi mahasiswa untuk melakukan sidang skripsi. Lalu ada ketua atau sekjur mendaftarkan jadwal sidang skripsi mahasiswa. Lalu ada pembimbingan atau penguji menginput nilai dari sidang skripsi. Lalu dari ketua dan sekretaris jurusan memperbarui data skripsi mahasiswa yang telah mengumpulkan persyaratan atau yudisium. Lalu mahasiswa mengupload sistem skripsi di sistem informasi repos, mana project leader pembimbing skripsi online berbasis web terbagi menjadi 2, yaitu staff dan tenaga ahli. Dan dari staff sendiri terbagi 3, yaitu interviewer, supporting, dan administrator. Interviewer sendiri adalah bagian melakukan wawancara terhadap user di lingkup yang ditargetkan agar mendapat data yang sesuai dan dibutuhkan oleh sistem. Staff supporting ini adalah bagian yang mendukung seluruh unit dalam melakukan pengembangan sistem yang ada. Dan staff administrator yaitu adalah bagian melakukan pencatatan terhadap apa yang terjadi mulai dari observasi sampai mencatat dokumentasi seluruh hasil. Berikut dan
tenaga ahli. Tenaga ahli terbagi dua, yaitu sistem analis dan programmer. Sistem analis ada bagian melakukan analisis terhadap apa saja masalah yang ada pada sistem, dan programmer adalah bagian yang melakukan coding pada sistem yang dikembangkan. Lalu di sini ada waktu dan penjadwalan. Dari laporan penjadwalan, durasinya kemungkinan adalah 44 hari yang dimulai pada Sabtu tanggal 21 bulan 11 tahun 2020 dan selesai pada Selasa tanggal 21 bulan 1 dan tahun 2021. Dan berikut ada anggaran project, yang mana anggaran project ini kira-kira kisaran totalnya yaitu 10 jutaan dari setiap aktivitas yang ada. Dan berikut ada analisis payback period. Perhitungan analisis payback period adalah sebagai berikut, di mana total biaya pengadaan sistem pada tahun yaitu 25 juta, dan proses pada tahun 1 3,5 juta, dan sisa biaya sistem pada tahun 1 21.500.000, yang mana 21.500.000 bagi 25 dan dikali 1 tahun, yang mana hasilnya adalah 0,86 tahun, sehingga payback period sudah dapat dicapai pada tahun kedua. Adapun cara detail adalah 0,86 tahun. Dari fakta tadi dapat disimpulkan bahwasanya ditanamkan pada rancangan sistem ini akan mencapai titik impas break even point pada waktu 0,86 tahun, yang berarti bahwa pada tahun ketiga perusahaan dapat mengambil keuntungan dari sistem yang dibuat ini. Dan ada ROI, yang mana Analysis Return on Investment. Dengan metode ini, maka persentase manfaat yang dihasilkan oleh sistem tersebut dapat dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan untuk pengadaan sistem tersebut. Dari biaya pengadaan sistem 25 juta dari proses pertama, yaitu 1,5 juta, proses kedua 2 juta, proses ketiga 2,5 juta, yang mana pada totalnya ada 31 juta. Sedangkan total keuntungan yang didapat oleh sebagai berikut. Pada total manfaat pertama 5 juta, total manfaat kedua 9 juta, dan ketiga 14 juta, yang mana total manfaatnya terdapat 28 juta. Dari rumusan ROI adalah total manfaat dan total biaya. Seperti ini ROI 20,8 juta dari total manfaat dan dikurang total biaya, yaitu 31 juta. Yang mana pada hasil ROI ini tersebut 31 juta, artinya bahwa sistem ini akan memberikan keuntungan pada tahun ketiga sebesar 0,96% dari biaya pengembangan, sehingga sistem ini layak digunakan bagi perusahaan ini. Dari NPV atau analisa net present value, apabila diaplikasikan pada penerapan sistem ini, maka perhitungan nilai dengan tingkat bunga diskon 15% per tahun. Maka NPV atau dari total dan ditambah proses pertama, ditambah proses kedua, dan ditambah proses ketiga. Yang mana menghasilkan dari NPV tersebut adalah 10.292.406.316. Dari hasil perhitungan di atas dapat disimpulkan bahwa jumlah keuntungan yang diterima sekarang perusahaan pada tahun ketiga diterapkan oleh 10.292.406.316 atau NPV lebih besar dari 0, maka proyek tersebut layak dilaksanakan. Berikut IRR
IRR, metode tingkat pengembalian internal. Metode ini mencari tingkat bunga yang menjadikan jumlah sekarang dari tiap-tiap proses yang diskonkan dengan tingkat bunga tersebut sama besarnya dengan nilai sekarang dari nilai proyek dari I1 15%, maka NPV pangkat 1 10,292 406,316. Dari nilai NPV positif di mana I pangkat 2 20%, maka NPV 2 atau min 25 juta dan ditambah proses pertama, proses kedua, dan proses ketiga. Dari NPV pangkat 2 min 25 juta ditambah 2 miliar 916 juta 600, yang mana dari NPV pangkat 2 nilai NPV negatif sebesar 15 juta 972 224 rupiah. Dan dari IRL 15 plus 25% dikurang 15%, yang mana dari hasil totalnya adalah 15% ditambah 514 602 315% dibagi 10 308 37850, yang mana IRR sendiri dari 15% ditambah 4,87%, yang mana berhasilkan 19,87%, yang mana IRR yang itu menghasilkan 19,87%, artinya proyek ini akan menghasilkan keuntungan dengan tingkat bunga 19,87% per tahun. Apabila tingkat bunga pengembalian rate of return yang diinginkan 15% per tahun, maka IRR lebih besar 15%, dengan kata lain proyek dapat diterima. Kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sistem pembimbingan skripsi online berbasis web telah dikembangkan dengan baik. Sistem telah berjalan sesuai dengan proses pembimbingan skripsi online, baik atau akun ketua jurusan atau sekjur atau sekretaris jurusan, dosen, dan mahasiswa berjalan dengan baik. Sekian yang bisa saya jelaskan dari sistem informasi pembimbingan skripsi online berbasis web. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.